Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Paci dengan NIM 13142114 dari kelas 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul yaitu arti penting dan peranan perencanaan strategi mutu. Langsung saja yang pertama kita masuk pada perencanaan mutu. Perencanaan mutu adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Meningkatkan produk sesuai standar spesifikasi produk yang telah ditetapkan merupakan usaha pengendalian mutu yang sangat diperlukan. Produk yang bermutu tinggi akan memberikan kepuasan bagi konsumen dan produk tersebut dapat bersaing dengan produk lain yang sejenisnya. Rencana mutu didefinisikan sebagai dokumen yang menetapkan proses, prosedur, dan sumber daya terkait yang akan diterapkan oleh siapa dan kapan untuk memenuhi persyaratan proyek, produk, proses, atau kontrak. Rencana mutu merupakan bagian dari proses produk relation atau realisasi proses. Walaupun hanya sebagian kecil dari sistem manajemen mutu, namun rencana mutu merupakan proses yang terkait langsung dengan pemenuhan persyaratan pelanggan. Jadi perencanaan mutu meliputi perencanaan tata letak proses yang mana agar proses produksi lebih efisien dan dapat menghemat waktu. Tata letak produksi barang dalam perusahaan dibuat kontinu, mulai dari bahan mentah sampai bahan jadi. Penyusunan tata letak di mana alat yang sama atau yang mempunyai fungsi sama ditempatkan dalam bagian yang sama. Selanjutnya kita masuk pada visi, misi, nilai, dan tujuan. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Selanjutnya misi. Misi ini adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Di samping itu, misi juga dapat diartikan sebagai suatu deskripsi atau tujuan mengapa sebuah instansi atau organisasi berada di masyarakat. Yang ketiga ada nilai. Nilai adalah seperangkat prinsip atau keyakinan yang membimbing perilaku dan keputusan organisasi. Nilai-nilai mencerminkan norma etika dan budaya yang dipegang oleh anggota organisasi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan mutu adalah hasil atau standar kinerja yang ingin dicapai dalam konteks manajemen mutu. Tujuan mutu dapat mencakup pencapaian tingkat kepuasan pelanggan, peningkatan efisiensi operasional, atau pencapaian standar kualitas tertentu. Jadi dengan menyusun visi, misi, nilai, dan tujuan mutu secara holistik, sebuah organisasi dapat membentuk pandangan komprehensif tentang identitasnya, arah yang ingin diinginkan, nilai-nilai inti, dan target kinerja yang dikejar. Ini membantu menciptakan kerangka kerja yang kokoh untuk membimbing aktivitas dan keputusan sehari-hari serta memastikan keselarasan antara tujuan jangka panjang dan tindakan operasional sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada manajemen strategi mutu. Yang dimaksud dengan manajemen strategi mutu adalah pendekatan holistik dan terencana untuk mengerahkan, mengelola, dan meningkatkan kualitas produk, layanan, atau proses dalam suatu organisasi. Ini melibatkan perumusan dan pelaksanaan strategi yang berfokus pada aspek-aspek mutu dengan tujuan mencapai standar kualitas tertinggi sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pentingnya manajemen strategi mutu terletak pada upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu secara sistematis. Dengan fokus pada strategi ini, organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui produk atau layanan berkualitas tinggi. Selanjutnya kita masuk pada riset pasar. Secara umum, riset pasar adalah proses menganalisis kelayakan pemasaran suatu produk atau layanan baru. Kegiatan riset ini dilakukan dengan cara sistematis, mulai dari perumusan masalah, tujuan, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi, hingga menjadi laporan hasil analisis pemasaran. Tujuan utama dari riset pasar adalah untuk membantu organisasi atau perusahaan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan serta tren pasar yang dapat mempengaruhi kinerja produk atau layanan mereka. Selanjutnya yang terakhir kita masuk pada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Analisis SWOT dalam konteks mutu adalah suatu pendekatan holistik untuk mengevaluasi keadaan internal dan eksternal suatu organisasi terkait dengan aspek mutu.
Jadi, analisis SWOT mutu membantu organisasi untuk memahami lingkungan mutu mereka secara komprehensif, memungkinkan mereka mengambil langkah-langkah strategis yang tepat untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka. Dengan menanggapi temuan dari analisis SWOT, organisasi dapat mengembangkan strategi mutu yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan pelanggan. Baik, itulah sedikit penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.